Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 11 preman dan juru parkir liar di sejumlah lokasi di kota Palembang dirazia karena kerap melakukan pungutan liar. Pelaku penipuan online dengan modus penjualan barang lelang bea cukai diringkus Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Timnas Putri U18 Indonesia siap mengikuti kejuaraan AFF Women Championship yang berlangsung di kota Palembang. Polisi terus memburu pelaku yang membunuh secara sadis calon kepala desa di Desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga kasus ini bermotifkan permasalahan pribadi korban dengan salah satu pelaku. Memburu pelaku pembunuhan yang menewaskan korban Arfani terus dilakukan petugas reskrim dari Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Baru. Pencarian dilakukan di sebuah kebun karet tempat pelaku terakhir menghilang usai menghabisi nyawa korban. Meski polisi telah menerjunkan anjing pelacak, namun petugas belum menemukan tanda-tanda keberadaan pelaku. Untuk mengungkap kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk dari pihak keluarga. Ini statement di luar sudah banyak yang terlalu liar. Ya. Bahwasanya ini dikaitkan dengan masalah pilkades. Akan tetapi di sini ada kasatitel, mungkin kasatitel bisa menjelaskan terkait dengan pilkades. Bahwa itu tidak ada, Bang ya? Ya. Dugaan sementara mungkin motif pribadi. Pribadi, Bang ya? Tapi itu sementara, masih banyak dugaan-dugaan yang lain. Makanya saya belum bisa menyimpulkan karena kami masih mengumpulkan saksi-saksi. Korban Arfani merupakan calon kepala desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir. Ia dibunuh secara sadis oleh orang tak dikenal pada Rabu pagi. Pelaku mendatangi rumah korban menggunakan topeng dan menembak korban sebanyak 2 kali serta membacok tubuhnya berulang kali. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kabur ke sebuah kebun karet yang berada tak jauh dari rumah korban. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 3 pelaku penipuan online dengan modus penjualan barang lelang bea cukai berhasil diringkus Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Penipuan online ini juga dikendalikan dari dalam rutan. Agung Fahrizan, M. Arifin, serta Angga Syahputra, yang ketiganya warga Medan, ditangkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Kasus penipuan online yang dikendalikan dari dalam rutan. Ketiga tersangka bertugas sebagai pembuat rekening, menjual rekening, serta menampung uang hasil penipuan. Mereka ditangkap di Tebing Tinggi pada 30 Mei 2022 lalu. Sedangkan 2 tersangka lain berada di rutan kelas 2B Humbang Hasundutan, yaitu Andre Saragi dan Janser Tobing yang telah meninggal dunia karena COVID-19. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, 1 flash disk berisi percakapan korban dengan pelaku, 3 lembar rekening koran milik korban, dan 3 lembar rekening koran tersangka. Berikut 1 unit handphone milik tersangka. Penangkapan ini berawal dari laporan korban seorang mahasiswa di Kota Palembang. Pada tanggal 25 Januari 2022 lalu, korban ditelepon tersangka almarhum Janser menawarkan barang-barang elektronik hasil lelang bea cukai Palembang seharga Rp2.500.000 per item dengan keuntungan Rp1 juta per item. Karena tergiur barang tersebut, korban pun mentransfer sejumlah uang. Sekaligus juga kita memberikan himbauan kepada masyarakat bersama rekan-rekan dari Reskrimsus. Apabila menemukan hal-hal yang terkait tindak pidana online ataupun ketidakyakinan, kami mengimbau kepada rekan-rekan masyarakat juga agar untuk tetap merecek atau mengecek kembali, cek and recheck baik ke pihak bank maupun ke pihak instansi terkait seperti di bea cukai ini.
memang banyak marak yang terjadi dan ini merupakan salah satu keberhasilan. Oleh karena ini lintas, ketika kita bicara tindak pidana penipuan ini lintas daerah, nah sehingga memang perlu kerjasama instansi terkait baik yang di daerah asal maupun daerah yang dituju. Menurut pengakuan tersangka, mereka mengetahui nomor dan data para korban dari sebuah bank dan mereka sudah menjalankan aksi modus ini lebih dari 1 tahun dengan omset ratusan juta. Membuat rekening? Iya, Itu terus sudah berapa rekening yang sudah dibuat? Kita 100 itu. 100 rekening? Iya. Jadi, gimana caranya bisa membuat 100 rekening itu? Dari link website bank tersebut, Pak. Oh, dari link website bank. Terus itu sudah dibuat di mana kan? Dijual, Pak. Dijual. Berapa dijual? 800.000. 800.000 satu per itu. Udah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama untuk melakukan pembuatan rekening kan? Terus dijual seperti itu? Jalan setahun. Setahun. Ketiga tersangka diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Tim Reskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Kota Palembang. Identitas para pelaku terungkap setelah polisi mendapatkan rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian. Rendy Saputra, warga Panca Usaha Seberang Ulu 1 Palembang, tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Kamis siang. Pria berusia 30 tahun itu merupakan 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Kota Palembang. Polisi meringkus pelaku saat berada di rumahnya. Kasus pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban terlelap tidur di kosannya di kawasan Jalan Ahmad Yani, Lorong 2 Saudara, Seberang Ulu 2, Palembang pada 18 Juli 2022 lalu. Dalam aksinya, pelaku berperan sebagai eksekutor yang melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan rekannya mengawasi lokasi sekitar. Identitas para pelaku terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV di lokasi tersebut. Ya, pada saat korban sedang tertidur di kosannya, motor memang tertinggal di depan, di parkiran, dan untuk pelaku mengambil, pelaku 2 orang, terekam CCTV. Alhamdulillah untuk yang motifnya kita sudah amankan untuk kita proses lebih lanjut. Untuk identitas pelaku sendiri, boleh kata apakah kami lagi dalami, lagi cek juga apakah dia ini residivis atau bukan. Polisi memburu rekan pelaku berinisial DW yang buron. Untuk mengungkap kemungkinan adanya kejahatan lain yang pernah dilakukannya, pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Ranmor Polrestabes Palembang. Atas perbuatannya, ia dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya. Timnas Putri U18 Indonesia siap mengikuti kejuaraan AFF Women's Championship yang berlangsung di Kota Palembang. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Rudi Eka Priyambada, membidik 3 poin pada laga perdana melawan Timnas Singapura 22 Juli mendatang. Kejuaraan sepak bola AFF Women's Champion 2022 akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya dan venue atletik Jakabaring Sport City Palembang mulai 22 Juli 2022. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menyiapkan Timnas Putri Indonesia U18 dengan 26 pemain. Timnas Putri saat ini tengah rutin berlatih di Stadion Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Garuda Pertiwi akan berjuang bersama 8 tim lainnya, termasuk Australia, untuk menjadi yang terbaik. Tim Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Singapura.
tolong hentikan caciannya kepada tim wanita, selebgram atau apakah itu. Tetapi ini pemain generasi akan datang ya, generasi muda dan rata-rata pemain usia muda U18 tahun. Saya pikir kita butuh dukungan masyarakat, butuh support. Ini apalagi kita sebagai tuan rumah di ajang AFF ini, saya pikir ya kita bisa. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Rudi Eka Priyambada, mengatakan persiapan sudah mencapai level akhir, di mana para pemain sudah berlatih secara maksimal. Menurut Rudi, untuk kelompok umur 18 tahun, kemampuan peserta masih relatif sama, sehingga sebagai tuan rumah tentunya menjadi sebuah keuntungan. Apalagi di turnamen senior sebelumnya, terdapat 13 pemain muda yang ikut berpartisipasi. Rudi mentargetkan kemenangan pada laga perdana melawan Singapura. Rudi meminta dukungan masyarakat khususnya di Palembang untuk memberikan semangat kepada punggawa Garuda Pertiwi. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.